Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, baik pada pertemuan berikutnya, pertemuan kelima kalau tidak salah, modul ini kita akan menjelaskan, atau mata kuliah kita ini akan menjelaskan tentang modul-modul enterprise ya, resource planning, atau apa itu ERP ya. Sebelum saya jelaskan tentang ERP itu, bahwa ERP itu adalah satu aplikasi yang di dalamnya sudah tergabung dengan beberapa modul dan sistem ya, dan ini bisa diintegrasikan ke beberapa modul, ke beberapa program ya. Jadi kalau kita sudah bicara ERP atau SAP ya, aplikasi-aplikasi khusus untuk perusahaan, itu di dalamnya modulnya sudah include seperti yang pada pertemuan kemarin saya sudah jelaskan, seperti contoh Jahir ya. Nah, kali ini ya, ERP itu adalah merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan untuk perencanaan pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan perangkat komputer yang terintegrasi ya. Jadi ini definisinya ini nih ya, jangan sampai salah ya. Terus bagaimana keberadaan sistem ERP ini ya? Ini merupakan unit fungsional dalam suatu perusahaan yang saling berbagi data dan informasi ya. Kemudian dapat meningkatkan sinergitas ya, antara satu elemen dengan elemen lainnya ya. ERP tidak hanya berperan sebagai aplikasi komputer yang memiliki fungsi menangani data secara elektronik dan memproses secara terperinci, melainkan juga memiliki keunggulan lain dalam menyajikan data dan informasi analitik secara real time atau kapan saja dibutuhkan ya. Itu adalah definisi dari apa itu ERP. Jadi kalau Anda sudah bicara mengenai apa itu ERP, apa itu SAP ya, hubungannya ya, ini adalah sistem aplikasi atau sistem komputerisasi yang basicnya adalah sistemnya terintegrasi dengan beberapa modul, bahkan bisa dengan beberapa program sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Oke, kemarin saya sudah jelaskan versi Jahir. Nah, mungkin sekarang saya jelaskan juga versi ERP-nya ya. Jadi yang pertama di sini ada modul accounting management ya. Accounting management ini membahas tentang arus kas, hutang piutang, pembayaran, dan transaksi lain yang berhubungan kepada keuangan perusahaan biasanya ya. Ada lagi inventory management. Setiap perusahaan pasti memiliki stok barang ya, dengan barang dagangan atau aset ya. Ini adanya di inventory management. Ini adalah biasa sekitar manajemen stok ya, manajemen gudang, pengambilan dan pengepakan, manajemen pemasok ya, dan biasanya yang berhubungan ke pengiriman atau tracking order ya. Yang ketiga itu adalah manufacture management ya. Fungsi ini menyederhanakan proses manufaktur yang sangat kompleks ya. Ini modul ini melakukan perencanaan produksi ya, pengaturan rute produksi, pemantauan jumlah stok, bahan baku ya, barang jadi, dan lain-lain ya. Gitu. Nah, yang keempat nih purchasing management. Itu fungsinya adalah manajemen pembelian ya, memiliki peran yang sangat penting ya, seperti halnya modul inventory management. Modul ini sangat penting terutama untuk perusahaan manufaktur, retail, grosir, atau pengelolaan pembelian barang ke supplier ya. Ini yang berkaitan terhadap pembelian ke supplier. Ya, kalau suppliernya di dalam negeri lah, kalau di luar negeri bagaimana cara pengaturannya, ceritanya panjang lah ya, tapi kurang lebih begitu. Terus warehouse management. Nah, warehouse management ini adalah sekitar modul manajemen gudang ya, mengelola stok, memantau pekerjaan ya. Modul ini memberikan informasi akurat dan real time mengenai inventaris ya, baik barang maupun biasa aset-aset di dalamnya sudah dihitung di warehouse. Supply chain management merupakan modul perusahaan ya, mata rantai ya, atau pemasok dari mulai awal hingga akhir nih supply chain ini ya.
Fitur-fitur yang terdapat di dalam sistem ini adalah manajemen inventaris, manajemen pelacakan, logistik, manajemen pengiriman barang, dan lain sebagainya. Ini ada hubungan biasanya ke supplier, customer ya. Terus project management, manajemen proyek merupakan modul ERP yang harus dimiliki oleh perusahaan konstruksi dan permesinan. Sebab modul ini akan membantu perusahaan dalam membuat rencana, mengatur anggaran di setiap proyek ya, mencatat waktu kinerja karyawan dan sebagainya. Ya, ini lebih kepada loading baik mesin maupun sumber dayanya. Ya, kapan pelaksanaan segala macam lah sampai hasil kemampuan daripada produksi ini berapa, ini ada di project management. Terus customer relationship management ya, ini modul yang fokusnya kepada manajemen pelanggan, kepuasan pelanggan ya. Manajemen riwayat transaksi ya, terus laporan pola perilaku pembeli, marketing atau customer dan lain sebagainya. Ini adalah hubungannya customer kita ya, ke kepuasan pelanggan. Terus ada lagi sales management. Modul ini ya, prospek dan pelanggan ya, terutama untuk perusahaan yang menjual jasa servis ya. Ini buat orang-orang sales ya. Terus human resource management, nah ini adalah modul yang berguna untuk sumber daya manusia lebih efektif, semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan ya, bisa dipantau dengan modul ini, misalnya melacak jam kerja, kehadiran karyawan, bahkan mungkin sampai kepada pelatihan, kesejahteraan ya, segala macam lah yang berhubungan kepada sumber daya ya. Nah, mungkin itu rincian dari modul ERP ya. Mungkin pertemuan kemarin juga sudah saya jelaskan, artinya setiap ERP atau setiap sistem terintegrasi itu macamnya berbeda-beda ya, tetapi kurang lebihnya modul-modul tuh ini pasti ada biasanya. Jadi bagi Anda yang mau menguasain sistem terintegrasi atau ERP, saran saya ini nanti dirinci lagi seperti apa alurnya ya, terus bagaimana perilaku dari sistemnya, sehingga nanti Anda mudah untuk memetakan, apalagi kalau bisa membangun aplikasi untuk ERP ya gitu. Mungkin ini dulu penjelasan modul ERP pada hari ini ya, pada kesempatan kali ini. Insya Allah pertemuan berikut kita sambung lagi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.